bahan evaluasi kita perjalanan ibu selama dalam 1 bulan ini sebelum kita masuk pada lembaga desa. Baik Bu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan progres pendidikan ibu selama 1 bulan. Di pertanyaan pertama itu pada instrumen 1, yang pertama proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Proses yang berjalan selama 1 bulan ini yaitu kita mempelajari modul dan menjawab pertanyaan yang ada pada LMS. Ya, jadi ibu selama dalam 1 bulan ini sudah mempelajari terkait dengan modul, kemudian ibu juga sudah melakukan beberapa penelitian yang ada di LMS selama 1 bulan. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua, ibu. Kira-kira ada tidak capaian yang ibu peroleh selama 1 bulan ini? Tapi capaian tidak yang ibu sudah? Alhamdulillah, berusaha menerapkan pemikiran pihaknya Dewantara dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, baik sekali. Selanjutnya, kemudian ibu bagaimana setelah berjalan 1 bulan ini terkait dengan dukungan dari baik dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari teman sejawat, kira-kira bagaimana ibu dukungan dari kepala sekolah selama ini sama perjalanan ibu menjadi guru calon program? Alhamdulillah, dukungan dari kepala sekolah juga sangat-sangat mendukung. Baik itu dari sejawat juga mendukung meskipun terkadang ada bentuk kata kami nanti berkolore itu di gunung berat, tetapi yang kenyataannya yang sebenarnya itu sangat-sangat mendukung dan selalu memberikan motivasi dalam semangat untuk tetap belajar agar bisa lebih baik. Nah, sangat bagus sekali terkait dengan dukungan baik dari kepala sekolah, kemudian dari teman-teman sejawat yang ada di sekolah. Kemudian ibu ini di luar dari instrumen yang ada, bagaimana ibu? Ada kendala tidak ibu? Apakah itu kegiatan yang ada di LMS itu sempat mengganggu tidak ibu aktivitas belajar ibu mengajari di sekolah? Alhamdulillah. Oh, berarti ibu dapat membagi waktu dengan baik ya? Alhamdulillah. Oke ibu, sekarang kita masuk ke instrumen kedua. Instrumen kedua ini bu terkait dengan pekerjaan ibu yang ada di LMS.
pertanyaan pertama, bagaimana Ibu terkait dengan pembelajaran daring yang ada di LMS itu? Apakah dapat berjalan dengan lancar Ibu? Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar. Kemudian ada hambatan tidak Ibu terkait dengan pembelajaran daring yang ada di LMS? Hambatan yang ada di sana itu masalah kuota yang nomor satu itu kadang kuotanya habis, terus jaringan internetnya juga jadi kuota, intinya kuota. Ya. Ketika Ibu hambatannya ada di kota ya untuk mengerjakan pekerjaan Ibu yang ada di LMS, ada solusi tidak Ibu? Apakah itu solusi yang diberikan di lingkungan ekosistem sekolah, misalnya kepala sekolah atau teman sejawat? Ada solusi tidak yang diberikan? Solusinya ketika sementara daring, ketika pas kuota habis, ya solusinya ya ke sekolah mengejar jaringan internet yang ada di sekolah. Solusinya. Bagus sekali. Nah, kemudian hal-hal apa yang ingin Ibu ketahui lebih lanjut terkait dengan pembelajaran yang ada di LMS? Yang ingin saya ketahui di dalam LMS itu yaitu berusaha mempelajari modul dan menjawab pertanyaan yang ada pada setiap modul, karena setiap pertanyaan itu yang ada dalam modul itu instrumen pertanyaannya selalu berbeda. Jadi berusaha ingin menjawab pertanyaan di LMS. Bagus sekali. Ya. Kemudian saya sedikit masuk di harapan dengan kekhawatiran. Apa saja kekhawatiran yang Ibu rasakan sebelum mengikuti kegiatan PPG secara daring? Ada kekhawatiran tidak Ibu terhadap kegiatan pembelajaran yang sifatnya daring selama Ibu mengikuti kegiatan PPG? Kekhawatiran saya yaitu seperti tadi kuota, kemudian jaringan internet kadang terganggu, kemudian khawatir dengan tugas pokok terganggu, dan yang nomor satu terpenting itu adalah kesehatan. Kemudian Ibu, apa saja harapan Ibu atau impian sebelum Ibu mengikuti kegiatan PPGP secara daring ini? Ada harapan tentang impian tidak? Impian dan harapan saya ingin menjadi guru hebat di masa depan, dan saya ingin menjadi guru yang selalu dinanti dan dirindukan oleh siswa. Ya. Kemudian dengan harapan kira-kira sudah ada titik terang sedikit tidak Ibu yang bisa muncul setelah berjalan dari evaluasi selama 1 bulan ini? Kira-kira harapan yang Ibu ungkapkan tadi kira-kira bisa terwujud tidak? Atau sudah bisa nampak tidak dari proses yang 1 bulan ini? Masih dalam proses, dan insya Allah saya yakin akan tercapai. Masih dalam proses. Kemudian saya mencoba bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan Ki-Hajar Dewantara di kelas? Apakah sudah sesuai pelaksanaannya Ibu selama ini di sekolah? Penerapannya di kelas alhamdulillah semenjak kita mempelajari modul dan mengetahui dasar-dasar pemikiran Ki-Hajar Dewantara, alhamdulillah saya sudah berusaha menerapkan di kelas dengan menempatkan pembelajaran fokus kepada peserta didik dan memberi ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan bakat yang mereka miliki. Tidak seperti dulu waktu sebelum kita belajar tentang pemikiran Ki-Hajar Dewantara, yang itu kita selalu menempatkan pembelajaran itu berfokus kepada guru. Kalau dulu seperti itu berfokus pada guru, dan guru yang selalu tahu tanpa memikirkan bakat dan potensi anak-anak. Jadi selalu kita guru menganggap bahwa siswa itu hanyalah kertas kosong yang bebas dibentuk kapan saja. Tapi alhamdulillah semenjak mempelajari pemikiran dan filosofi Ki-Hajar Dewantara, alhamdulillah kita sudah dapat menerapkan di kelas pembelajaran dan berfokus kepada anak. Bagaimana anak dapat belajar dengan senang, dengan nyaman, dan menciptakan merdeka belajar. Ya, sangat menarik sekali Ibu. Saya yakin bahwa perjalanan selama 1 bulan ini sudah sangat sesuai dengan harapan Pak Hadi Ki-Hajar Dewantara, dan mudah-mudahan pengimplementasiannya nanti bisa sama dengan teman-teman sejawat yang
Kajar Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai seorang guru itu harus menuntun, bukan menuntut, dan memberi kebebasan kepada anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan guru juga diibaratkan sebagai seorang petani. Sebaik apapun bibitnya, kalau tidak diperhatikan dan dirawat, tidak akan mungkin menghasilkan buah yang bagus dan banyak. Demikian juga sebaliknya. Dan sebagai seorang guru juga tidak mampu merubah benih padi menjadi benih jagung. Nah, jadi seorang guru juga harus menuntun budi pekerti anak. Kemudian bukan tabula rasa, yaitu seorang anak bukan kertas kosong, tetapi mereka sudah memiliki corak yang beragam. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru untuk menuntun dan mengarahkan agar corak yang baik itu dapat berkembang dengan baik dan mengurangkan corak yang buruk yang ada pada anak, dan memberi kebebasan merdeka belajar, kebebasan belajar sambil bermain sampai mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, sangat menarik sekali untuk sampaikan. Lagi kita melihat sejarah dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dari Handayani. Jadi banyak hal yang kita bisa peroleh dari sana. Kemudian Ibu, saya melangkah ke pertanyaan berikutnya. Di instrumen refleksi proses pendampingan Ibu. Di sini ada cuma 2 pertanyaan. Yang pertama adalah hal yang paling menarik Ibu yang kita peroleh selama kegiatan sebulan terakhir ini, Ibu. Hal yang paling menarik, silakan diungkapkan Ibu. Hal-hal yang menarik dalam proses kegiatan selama 1 bulan terakhir Ibu. Hal-hal yang paling menarik tentu saja memperoleh ilmu baru dan pengalaman baru sesuai dengan dasar-dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Pengalaman baru, mendapat fasilitator dan pengajar praktik yang baik, yang sangat mendukung dan sangat-sangat tidak pernah bosan apabila kita meminta bimbingan dan arahan. Iya, kemudian Ibu dengan mereview lagi perjalanan selama 1 bulan terakhir ini, hal-hal yang kira-kira yang masih perlu diperbaiki Ibu? Ya, ada tidak yang hal-hal yang perlu lagi diperbaiki sehingga ke depan perjalanan yang 9 bulan ke depan ini dapat berjalan dengan baik? Yang perlu diperbaiki tentu bagaimana cara saya yang kemarin mengajar dalam kelas, berusaha menjadi fasilitator yang baik terhadap peserta didik, berusaha untuk lebih menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Iya, terima kasih sekali Bu atas kesempatan untuk hari ini. Nah, ini adalah langkah awal kita dan masih jauh sekali Ibu. Perjalanan kita masih ada 8 bulan ke depan yang akan kita lalui bersama. Mudah-mudahan semangat Ibu tidak pernah kendor, kemudian semangat untuk belajar, kemudian mengerjakan pekerjaan yang ada di LMS itu tetap semangat. Dan untuk kegiatan berikutnya adalah saya sedikit menyampaikan Ibu apa yang disampaikan oleh, saya sekedar menyampaikan apa yang disampaikan oleh fasilitator, bahwa tugas-tugas di LMS untuk perputaran minggu ini itu sudah sangat luar biasa Ibu. Jadi mudah-mudahan ke depan di bulan ke depan lagi pekerjaan Ibu terkait dengan penyelesaian di LMS itu dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan. Kemudian insya Allah di tanggal 4 nanti Ibu kita akan ketemu di kegiatan di Loka Karya 1. Nah, di Loka Karya 1 nanti kita akan membahas lagi beberapa modul dan insya Allah akan diselesaikan di bulan berikutnya. Demikian Ibu.